Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sangketut Pujari Nugraha, NIM 20120110001, kelas A, semester 2, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang rasional pengembangan kurikulum 2013. Latar belakang perlunya pengembangan kurikulum 2013. Sistem pendidikan nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Rasional pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, ada tantangan internal. 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan lainnya, yaitu dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. 2. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan. Kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. 3. Penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran sebagai berikut. Dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. Dari satu arah menuju interaktif, dari isolasi menuju lingkungan jejaring, dari pasif menuju aktif menyelidiki, dari maya atau abstrak menuju konteks dunia nyata, dari pembelajaran pribadi menuju pembelajaran berbasis tim, dari luas menuju perilaku khas, memberdayakan kaidah keterikatan, dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru, dari alat tunggal menuju alat multimedia, dari hubungan satu arah bergeser menuju kooperatif, dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan, dari usaha sadar tunggal menuju jamak, dari satu ilmu pengetahuan bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak, dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan, dari pemikiran faktual menuju kritis, dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. 4. Ada penguatan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tapi disusun pada tingkat nasional. 5. Pendalaman dan perluasan materi. Berdasarkan analisis hasil PISA 2009, ditemukan bahwa dari 6 level kemampuan yang dirumuskan di dalam studi PISA, hampir semua peserta didik Indonesia hanya mampu menguasai pelajaran sampai level 3 saja. Sementara negara lain yang terlibat di dalam studi ini banyak yang mencapai level 4, 5, dan 6. Analisis hasil tim STS tahun 2007 dan 2011 di bidang matematika dan IPA untuk peserta didik kelas 2 SMP juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Untuk bidang matematika, lebih dari 95% peserta didik Indonesia hanya mampu mencapai level menengah. Sementara misalnya di Taiwan, hampir 50% peserta didiknya mampu mencapai level tinggi dan advance. 2. Tujuan kurikulum. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejalan dengan arahan undang-undang tersebut, telah pula ditetapkan visi pendidikan tahun 2025, yaitu menciptakan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Dengan demikian, kurikulum 2013 adalah dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 3. Kerangka dasar kurikulum 2013.
Landasan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoritik. Karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi untuk kurikulum 2013 dirancang sebagai berikut. Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, kelas, dan dirinci lebih lanjut untuk kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan kognitif dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti adalah kualitas yang harus dimiliki seorang peserta didik untuk setiap kelas melalui pembelajaran KD yang diorganisasikan dalam proses pembelajaran siswa aktif. Kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema untuk SD atau MI dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Kompetensi inti menjadi unsur organisator, organizing elements. Kompetensi dasar yaitu ke semua KD dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti. Lalu kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, reinforce, dan memperkaya, enrich, antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan, organisasi horizontal dan vertikal. Lalu silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema. SD atau MI atau satu kelas dan satu mata pelajaran, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler didasarkan pada prinsip berikut. Proses pembelajaran intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Proses pembelajaran di SD atau MI berdasarkan tema, sedangkan di SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau MAK berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan guru. Proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif untuk menguasai kompetensi dasar dan kompetensi inti pada tingkat yang memuaskan atau expect. Proses pembelajaran dikembangkan atas dasar karakteristik konten kompetensi, yaitu pengetahuan yang merupakan konten yang bersifat mastery dan diajarkan secara langsung. Pembelajaran kompetensi untuk konten yang bersifat developmental dilaksanakan berkesinambungan antara satu pertemuan dengan pertemuan lainnya, dan saling memperkuat antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Proses pembelajaran tidak langsung atau indirect terjadi pada setiap kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, rumah, dan masyarakat. Proses pembelajaran dikembangkan atas prinsip pembelajaran siswa aktif melalui kegiatan mengamati, menanya, menganalisis, dan lain-lain. Pembelajaran remedial dilaksanakan untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi yang masih kurang. Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan. Pembelajaran ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib. Kegiatan ekstrakurikuler wajib dinilai yang hasilnya digunakan sebagai unsur pendukung kegiatan intrakurikuler. Prinsip pengembangan kurikulum 2013.
Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip berikut. Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu kesatuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik atau mastery learning sesuai dengan kaedah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kurikulum harus diarahkan kepada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. 4. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran. Posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Ini ada contoh struktur kurikulum SD atau MI. Lalu ini ada contoh struktur kurikulum SMP atau MTS. Lalu ada struktur kurikulum pendidikan menengah, SMA, MA, SMK, atau MAK. Struktur kurikulum SMA atau MA atau SMK atau MAK terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Lalu kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Struktur kurikulum pendidikan menengah mata pelajaran wajib. Lalu ada struktur kurikulum SMA atau MA. Kelompok peminatan terdiri atas peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam, peminatan ilmu-ilmu sosial, dan peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya. Untuk mata pelajaran pilihan lintas minat dan atau pendalaman minat kelas 10, jumlah jam pelajaran pilihan per minggu berdurasi 6 jam pelajaran yang dapat diambil dengan pilihan sebagai berikut. 2 mata pelajaran di luar kelompok peminatan yang dipilihnya tetapi masih dalam satu kelompok peminatan lainnya dan atau 1 mata pelajaran dari masing-masing kelompok peminatan yang lainnya, sedangkan pada kelas 11 dan 12, peserta didik mengambil pilihan lintas minat dan atau pendalaman minat dengan jumlah jam pelajaran pilihan per minggu. Berdurasi 4 jam pelajaran yang dapat diambil dengan pilihan sebagai berikut. 1 mata pelajaran di luar kelompok peminatan yang dipilihnya tetapi masih dalam kelompok peminatan lainnya, dan atau mata pelajaran pendalaman kelompok peminatan yang dipilihnya. 5. Implementasi dan evaluasi kurikulum. Implementasi. Pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan. Pengembangan kurikulum 2013 dilakukan atas prinsip bahwa sekolah adalah satu kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan pendidikan, bukan daftar mata pelajaran. Guru di satuan pendidikan adalah satu satuan pendidikan, community of educators. Mengembangkan kurikulum secara bersama-sama. Pengembangan kurikulum di jenjang satuan pendidikan dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Pelaksanaan implementasi kurikulum di satuan pendidikan dievaluasi oleh kepala sekolah. Manajemen implementasi. Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan
provinsi, dan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten atau kota terkait. 3. Strategi implementasi kurikulum terdiri atas pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan, yaitu Juli 2013, kelas 1 sampai 4, terbatas pada sejumlah SD atau MI 30% dan seluruh kelas 7 SMP atau MTS dan kelas 10 SMA atau MA, SMK atau MAK. Juli 2014, kelas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, dan 12 tahun 2014 adalah tahun kedua implementasi. B. Pelatihan guru, lalu pengembangan buku babon, pengembangan manajemen, pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan. Juli 2013 sampai 2016. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dilaksanakan selama masa pengembangan ide atau deliberation process. Pengembangan desain dan dokumen kurikulum, dan selama masa implementasi kurikulum. Evaluasi adalah deliberation proses menghasilkan penyempurnaan dan kompetensi inti yang dijadikan organismen dalam mengikat kompetensi dasar mata pelajaran. Pelaksanaan evaluasi implementasi kurikulum dilaksanakan sebagai berikut. 1. Sampai tahun pelajaran 2015 sampai 2016 untuk memperbaiki berbagai kesulitan pelaksanaan kurikulum. 2. Sampai tahun pelajaran 2016 secara menyeluruh untuk menentukan efektivitas, kelayakan, kekuatan, dan kelemahan implementasi kurikulum. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum, implementasi kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah dan guru menyelesaikan masalah tersebut. Evaluasi dilakukan pada setiap satuan pendidikan dan dilaksanakan pada satuan pendidikan di wilayah kota atau kabupaten secara rutin dan bergiliran. Hasil evaluasi dilakukan sebagai bahan untuk memperbaiki kelemahan kurikulum agar lebih efektif lagi di masa yang akan datang. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi, 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 Om.